Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Huda Muhammad Afrizal dari Prodi Ilmu Hadis STI Persis Garut. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pembahasan apa itu hadis. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya akan membuka penyampaian ini dengan sedikit prolog yang mungkin ini menjadi gambaran atau kemana arah tujuan pembicaraan saya. Berbicara tentang umat Islam atau orang Islam itu senantiasa kita akan menyimpulkan bahwa orang Islam itu adalah orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai pedoman yang wajib harus dijadikan tuntunan yang mutlak. Maka dari itu ketika kita berbicara tentang Al-Quran, maka semua orang sudah tahu sedikitnya tentang pemahaman dasar apa itu Al-Quran. Di dalamnya mereka dapat mengetahui istilah-istilah yang disebut dengan perjuz atau misalkan istilah seperti memahami Al-Quran itu di dalamnya itu terdapat 114 surat atau misalkan dimulai dengan surat Al-Fatihah sampai surat Anas, dan itu menjadi salah satu sedikitnya pemahaman yang menjadikan orang tersebut menyimpulkan belajar dan mendalami Al-Quran. Akan tetapi beda halnya dengan ketika misalkan kita membahas sebuah hadis. Banyak orang yang masih awam mengenai tentang hadis, bahkan mereka tidak tahu sama sekali tentang apa itu hadis, apa itu istilah-istilah yang terdapat di dalam hadis. Bahkan mereka juga masih banyak yang tidak mengetahui yang disebut dengan sanad itu apa, matan itu apa. Jadi yang mereka tahu adalah hadis itu ya yang keluar dari lisan-lisan ustadz-ustadz mereka yang menyampaikan kepada mereka ketika misalkan di kajian atau pengajian ataupun di luar lingkup yang lainnya. Maka dari itu besar harapan dari saya setelah mendengarkan pembahasan tentang dasar pengetahuan tentang hadis di sini, itu menjadi poin besar buat kita semuanya agar bisa mengetahui dasar-dasar tentang apa itu hadis. Maka dari itu di sini saya akan menyampaikan dimulai dari bagaimana cara kita mengetahui hadis. Nah, caranya adalah di dalam hadis itu terdapat istilah-istilah dan terdapat ilmu-ilmu yang dijadikan sebagai patokan untuk kita menjadikan isi kandungan hadis itu sebagai tuntunan. Maka dari itu ada yang disebut dengan ilmu hadis. Nah, ilmu hadis ini adalah ilmu yang membahas tentang apa saja yang terdapat di dalam hadis yang ada atau yang kita pelajari atau yang terdapat di seluruh kitab-kitab hadis. Maka dari itu di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang sedikit tentang pengertian ilmu hadis. Ilmu hadis itu diambil dari dua kata. Yang pertama adalah ilmu dan yang kedua adalah hadis. Ilmu atau ulum itu diambil dari bahasa Arab yang jamaknya adalah al-ilmu. Nah, yang artinya ilmu-ilmu. Sedangkan hadis itu adalah sebuah perbuatan, perkataan yang datang dari Nabi, takrir atau ketetapan yang datang dari Nabi, juga sifat yang datang dari Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah pemaknaan dari hadis. Maka ketika ilmu dan hadis disatukan, pemaknaannya adalah ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pengertian yang lainnya mengenai tentang ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana hadis-hadis bisa tersambung hingga sampai kepada Rasulullah SAW, baik dari sisi kedobitan dan keadilan periwayatnya, maupun dari sisi sambung atau terputusnya rangkaian rantai sanadnya. Itu merupakan pemaknaan ilmu hadis yang lainnya. Yang selanjutnya ada pemaknaan bahwa ilmu hadis itu adalah ilmu untuk mengetahui kaidah yang berkaitan dengan periwayat atau sesuatu yang diriwayatkannya. Dan yang ketiga, ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan. Maka kita bisa memahami dari pemaknaan-pemaknaan ini bahwa ilmu hadis ini adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana kita mengetahui isi dalam hadis itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, kurang lebihnya seperti begitu. Maka setelah kita mengetahui tentang pemaknaan ilmu hadis, nah di sini kita akan mengetahui tentang apa saja macam-macam ilmu hadis itu tersendiri. Pada perkembangannya, ulama mutaakhirin membagi ilmu hadis menjadi dua, yakni ada yang disebut dengan istilah ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Menurut Muhammad Ajaz Al-Khatib, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang pemindahan periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perkataan
perbuatan, takrir atau ketetapan atau pengakuan, sifat jasmaniyah atau tingkah laku atau akhlak dengan cara yang teliti atau terperinci. Maka dari sini keluar objek kajian ilmu hadis riwayah adalah hadis Nabi Muhammad SAW dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Hal tersebut mencakup terhadap dua hal. Yang pertama, cara periwayatan hadis. Yang kedua adalah cara pemeliharaan hadis. Apa perbedaannya cara periwayatan hadis dengan cara pemeliharaan hadis? Cara periwayatan hadis itu bagaimana orang tersebut mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Apakah secara langsung bertatap muka atau ngobrol atau misalkan mengikuti majelis ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyunya atau misalkan menyampaikan dakwahnya. Itu merupakan salah satu cara periwayatannya. Perbedaan dengan cara pemeliharaan hadis adalah seperti misalkan membukukan hadis tersebut atau menghafal hadis tersebut. Maka itu adalah perbedaan antara cara periwayatan hadis dan cara pemeliharaan hadis. Nah, sedikit membahas tentang sejarah penyusun kitab ilmu hadis riwayah. Imam Az-Zuhri dipandang sebagai pelopor ilmu hadis riwayah dalam sejarah perkembangan hadis. Dia dicatat sebagai ulama pertama yang menghimpun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Usaha penghimpunan, penyelesaian penulisan, dan pembukuan hadis secara besar-besaran terjadi pada abad ketiga Hijriah yang dilakukan oleh para ulama seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, dan lain-lain. Kitab-kitab hadis tersebut menjadi rujukan utama para ulama kemudian. Setelah itu, ilmu hadis riwayah tidak banyak lagi berkembang. Kemudian, setelah kita mengetahui tentang pemaknaan dasar tentang ilmu hadis, kemudian pembagian hadis ilmu yaitu ilmu hadis riwayah dan diroyah, kita masuk ke dalam pemaknaan ilmu hadis diroyah. Menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, ilmu hadis diroyah adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkannya. Maka objek dari pembahasan ilmu diroyah ini adalah ada dua. Satu sanad, yang kedua adalah matan. Sanad di sini membahas tentang yang pertama adalah ittisalus sanad atau sanad yang bersambung tidaknya. Yang kedua ada yang disebut dengan sifatus sanad atau segi kepercayaan sanad tersebut. Yang ketiga ada yang disebut dengan syadz yang memiliki makna bebas dari kejanggalan. Yang keempat ada ilah yang bebas dari cacat. Itu adalah pembahasan yang terdapat di dalam sanad. Kemudian ada yang disebut dengan matan. Maka dalam matan ini terdapat meliputi satu, kesesuaian dengan kandungan atau ajaran Al-Quran. Yang kedua, bebas dari kejanggalan redaksi atau roqiqul alfaz. Yang ketiga, bebas dari cacat atau kejanggalan makna, fasadul makna. Kemudian, penulis ilmu hadis diroyah. Tercatat bahwa ulama yang pertama kali menyusun ilmu hadis sebagai salah satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri secara lengkap adalah satu, Al-Qadi Abu Muhammad Ar-Romahurmuzi, seorang ulama hadis non-Arab asal Iran. Yang kedua ada Imam Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi. Yang ketiga ada Abu Naim Al-Asfihan. Yang keempat ada Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, setelah kita membahas tentang apa pemaknaan ilmu hadis, kemudian kita mengetahui macam-macam yang terdapat di dalam ilmu hadis, yaitu tentang adanya apa pemaknaan ilmu hadis riwayah dan diroyah. Nah, kemudian setelah adanya ilmu hadis riwayah dan diroyah, maka setelah itu muncul ilmu-ilmu yang lainnya, seperti contoh ada ilmu rijalul hadis, ada ilmu gharibul hadis, ada ilmu an-nas wal mansukh, ada ilmu talfiq al hadis, ada ilmu ilat al hadis, ada ilmu asbabul wurud al hadis, ada ilmu al jarah wa ta'dil. Nah, itu adalah perkembangan keilmuan tentang hadis yang setelah adanya ilmu hadis riwayah dan diroyah, muncul ilmu-ilmu yang tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pemaknaan dasar tentang ilmu hadis, yaitu ilmu hadis riwayah dan diroyah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.